Rahayu, salam budaya, pusaka, atau Tosanaji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertama kali kita lewat kanal Pusaka Panawijaya mencoba ikhtiar ngawali ini bersama Empu Fanani. Seperti yang kita tahu bersama, beliau adalah seorang empu yang masih ada sampai saat ini di Singosari, dan memang alamat rumahnya di Singosari, Bu ya. Alamatnya di Singosari, Jalan Tumapel. Jadi memang benar-benar terah empu Singosari. Malam ini kita akan khusus membahas tentang pusaka atau Tosan Aji Singasari dengan berbagai polemik yang ada mengenai besi kotak, besi bunter, besi oval, terus kemudian mengenai Singosari ada lo atau tidak dan sebagainya, mengenai besi, mengenai kesejarahannya, bahkan nanti mengenai nyerempet-nyerempet magisnya begitu ya Bu, karena bicara keris tanpa bicara magis itu juga seperti sop kurang garam gitu Bu ya. Ya, Singosari masa lalu dan ya juga Singosari masa sekarang. Siap, oke. Keris Singosari ini seperti yang kita tahu ya, bukan berarti kebanggaan kita bersama menang-menang kita orang Singosari, tapi banyak dan memang relatif harganya mahal-mahal, Bu. Kenapa kok bisa seperti itu kesejarahnya, Bu? Mungkin sebelum dimulai, Empu mau bakar dupa dulu, Bu. Ya, jadi nanti supaya lebih wingit, lebih angker gitu kesannya. Ini malam Senin apa ini? Keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Asale besi soko ireng meripat. Asale wojo soko putih meripat. Asale sepuh soko ireng meripat. Pangeran Brojo ngadeg ana ing satengahing meripat kang mengku sedaya besi aji. Yaiku guru sejati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, setidaknya itu diantara doa untuk aktivitas berkeris atau berkeris, betul. Doa umum lah, doa sapu jagatnya lah ya Bu ya. Ya. Nanti doa ketika mau nempa juga beda ya. Nah, itu juga tertulis dalam literatur. Jadi, siap ya. Iya, memang ada dasarnya Bu ya, nggak sekedar ngawur gitu ya. Jadi kita awali berkaitan dengan keris pusaka Singosari yang pertanyaannya tadi kenapa harganya mahal? Iya, harganya mahal. Kalau kita lihat keris-keris pusaka Singosari yang pada umumnya memang penemuan. Atau ditemukan ya. Atau memang digali ya. Atau diburu dalam arti dengan beberapa metode atau cara ya. Baik itu dengan selulup, menyelam di sungai ya. Maupun di darat ditemukan pusaka-pusaka yang estimasi diperkirakan pusaka-pusaka tersebut baik itu bentuknya keris ya. Atau tombak atau tombak juga. Itu pedang era Singosari ada Bu ya? Ada, bahkan ada ya. Iya. Bahkan sebelum Singosari juga sudah ada. Kaga gitu ya Bu ya. Ya, memang karena pusaka tersebut erat hubungannya dengan kerajaan, sekaligus hubungannya dengan pertempuran, maka pedang itu ya sebetulnya dominan. Ya. Jadi berkaitan dengan hubungannya dengan harga tadi itu, kalau menurut pendapat saya atau selama ini yang dilakukan itu, keris Singosari itu salah satu keris-keris pusaka yang sempurna ninggarap. Sempurna ninggarap ya. Ya. Kalau saat ini kita melihat mengakui memegang pusaka-pusaka PB ya. Yang begitu indahnya, tampilan pamor, terusnya pasikutan dan sebagainya. Itu kan juga sempurna ninggarap lah. Singosari itu salah satu pusaka atau keris sempurna ninggarap yang tampilannya itu secara umum itu kurusi-kurusinya itu juga
sangat terlihat karena rata-rata keris-keris pusaka Singosari mulai dari pedang, tombak, keris maupun itu memang ditemukan. Jadi jarang turun-temurun itu. Jarang ya, Bu. Kalau menurut saya pertama itu adalah sempurna negara. Jadi ketika keris-keris pusaka Singosari meskipun sudah korosi itu sangat kelihatan bahwa ini memang garapnya sempurna gitu ya, dedeknya gitu ya, Bu. Iya, jadi sikutannya, kemudian kalau buat sogoan, buat gonjo. Iya. Dan saya pernah mengamati atau pernah memiliki ada bentuk-bentuk sekar kacang dan greneng itu diamati itu sulit sekali ditiru. Oh, padahal Bu ya buat loh ya, Bu ya. Berarti ngomong sulit itu karena buat tadi ya kan? Sulitnya itu ada ukuran-ukuran yang kelihatannya pada masa itu seorang empu zaman memang estimasi zaman Singosari itu membuat sesuatu yang ini nanti sulit ditiru atau memang beliau memang sangat perfect luar biasa. Perfect luar biasa lah ya, Bu ya. Tidak ada contohnya ini. Tidak ada contohnya, ya, oke. Empu Fanani yang seorang empu sendiri ketika mengatakan sulit, saya yakin bisa dipercaya karena kalau belum pernah buat kan orang bisa masa gini aja sulit gitu loh. Tapi kalau sudah pernah buat itu pasti kerepotan juga, Bu ya. Tapi ada satu ciri khusus enggak, Bu, ketika kita bisa melihat bahwa mengidentifikasi oh ciri khususnya Singosari itu ini gitu loh. Ya memang temuan. Okay. Setelah temuan itu ada besi-besi tertentu yang diolah dengan pamor-pamor lipatan tertentu, itu memang menunjukkan bahwa ya termasuk tertentu ya. Kemudian bentuk-bentuk sirah cecak yang khas, gandek yang khas, nah termasuk pesi ya kan selama ini bahwa identifikasinya selalu si kotak. Jadi pertama begini, yang ya mungkin saya sendiri juga terbatas ya memiliki atau memahami atau meneliti keris-keris zaman sekarang. Nah, selama ini mungkin juga di antara rekan-rekan saudara-saudara kita di mana saja tentu memiliki jumlah keris-keris pusaka Singosari yang ya. Siap. Jadi mulai dari yang tanpa ornamen, jadi pernah juga ditemukan Singosari karena melihat ada ganan bukan kinatanya lunglungan bukan. Detail sekali dan bercampur dengan karat dan kurusi itu terlihat memang ketika mencoba, saya memang pernah punya mencoba di protol, jadi karena penemuan, jadi masnya itu sudah ngambang, jadi ditahan oleh kurusi-kurusi tadi itu. Nah, untuk ciri besi itu ternyata keris-keris pusaka Singosari itu yang banyak itu oval. Ya, Bu ya. Banyak itu oval. Ya. Untuk betok. Tapi kalau betok dia cenderung kotak. Oke. Itu secara yang paling banyak begitu. Yang paling umum lah ya. Yang paling umum. Ya. Adapun nanti ada ternyata besinya kotak itu bisa jadi. Bisa, tapi jarang. Ya, lihat dari umumnya oval. Yang kotak jadi jarang. Siap. Yang banyak itu. Yang betok itu banyak, Bu ya. Iya. Besinya kotak. Iya, Bu. Betok itu kan memang terkenal pusaka khas Singosari. Tapi apa tidak mungkin atau mungkinkah yang ini diperkirakan khas Pajajaran. Ini diperkirakan khas Mojopahit. Ini bahkan sampai era saat ini tuh dari jadi semua tanggung menurut saya itu ada betok misalkan betok Tuban itu
Ya dikatakan betok itu karena lebarnya. Sebetulnya kan ada ukuran-ukuran agak pendek. Iya, betul. Tetapi karena dari masa ke masa, menurut saya ada kok yang dibuat pada masa-masa hutan. Itu lebar memanjang. Apakah masih masuk betok atau enggak? Tapi paling tidak kalau kita ngomong betok atau masih Jawa, masuk lah ya. Itu banyak yang sepakat bahwa dimulainya betok itu zaman Kabudan atau Antabranta. Antabranta. Jadi entah kapan, ya. Yang jelas sangat lama. Bu ya. Iya. Tapi terkenalnya ketika Singosari. Ya, Singosari. Iya. Sebelum Singosari pun kan sebetulnya juga ada kerajaan. Ya. Dan kalau kita lihat di beberapa candi. Era Kanjuruan, era Kajayana, iya, kan gitu. Itu ada bentuk Katga. Kemudian ada juga sigar jantung. Nah, ya, yang paling khusus Singosari itu memang betok sigar jantung, Bu. Saya pernah ketika pameran di Semarang itu, ada seorang kolektor Semarang beli betok sigar jantung 1,5 M. Transaksinya malah di depan saya gitu. Jadi memang betok Singosari bagus, Bu, sigar jantung, cuma ada ganannya singa gitu. Saya kan zaman era Singosari sudah ada ganan singa, tapi besinya itu memang menurut saya besi Singosari, tapi ganannya menurut saya bukan baru. Apakah memungkinkan, Bu, era Singosari sigar jantung itu ada ganan singa? Ya kebetulan saya belum pernah melihat, tapi kalau ada informasi ya memang kemungkinan ada. Tapi paling tidak kalau kita ngomong sigar jantung, itu ada informasi baru. Ya. Informasi baru. Jadi salah seorang peneliti ini salah seorang, saya sebutkan namanya, salah seorang dokter peneliti. Beliau juga menulis tentang dapur. Salah satunya itu sigar jantung. Nah, sedikit bahwa dapur sigar jantung itu ternyata tidak filosofis tapi teknis. Oh, teknisnya? Penjelasannya gimana, Bu? Jadi sigar jantung itu memang untuk mengambil jantung. Oh. Dia tulis dalam satu bukunya. Berarti kayak pisau bedah itu, Bu, ya? Iya. Berarti memang sigar jantung itu secara teknis untuk nyigar jantung, mengeksekusi berarti? Iya, untuk mengeksekusi. Oh, baru tahu. Ini saya juga informasinya baru tahu. Iya. Tantra Bhairawa itu, Bu, ya? Iya. Dari artefak patung itu akan ada, jadi seperti sigar jantung lah. Iya. Yaitu kita singgung sedikit saja karena itu juga betul. Salah satu kajian. Ya, betul. Kami. Betul. Berkaitan dengan betok sigar jantung. Iya, memang betok sigar jantung pun harganya lebih mahal, Bu, daripada betok-betok yang lain. Kalau saya amati itu kan ya misalkan selisihnya lumayan lah antara bedok-bedok jala atau bedok-bedok dapur yang lain dengan sigar jantung, pasti sigar jantung harganya lebih mahal gitu. Apalagi informasi yang tadi disebut 1,5 itu ya sangat, karena ada ganannya, Bu. Ada ganannya, jadi besarnya sekian ini, Bu. Cuma ada di depannya ada ganan singa gitu loh. Makanya saya sekarang juga ini era bedok sudah ada ganan gitu loh. Ya seperti kan sudah ada Kinata. Nah, iya betul. Betul, ya. Karena terkenalnya kan zaman Kinata emas itu era-era Mojopahit yang banyak Kinata emas kan gitu loh. Tapi memang banyak referensi, banyak sudut pandang gitu ya. Ya, baik. Termasuk kita tambah sedikit, termasuk betok yang berpamor miring itu. Wah, ya. Itu memang ada. Memang ada, Bu, ya. Pada tahun sekitar 20 tahun yang lalu itu di Manyar Sabrangan, saya melihat sendiri, meneliti. Jadi yang menurut orang-orang itu belum ada, itu nyatanya memang ada. Betok pamor miring, Bu, ya. Oh, itu harganya pasti ratusan juta itu. Waktu itu enggak, cuma puluhan. Oh, cuma, tapi 20 tahunnya lalu puluhan kan ya lumayan, Bu, sekarang ini. Bu, sekarang coba kita bahas salah satu karya Empu ini, Empu
Fanani berkarya. Ini juga bedok semi-semi sigar jantung, Bu ya. Iya. Boleh saya pegang, Bu ya? Saya ambil, Bu ya. Iya, iya. Bu, bisa menjelaskan ini dapurnya apa, kisahnya apa, dan kenapa full di kinatah seperti ini, Bu? Ini bentuknya mirip sigar jantung, toh, Bu ya? Iya, mirip sigar jantung dan ada ganannya apa itu, burung merak atau apa itu, Bu? Ini Garuda. Garuda. Jadi, pusaka ini salah satu betok memang yang kami buat. Mulai terlibat pada bulan Desember. Bertahun kemarin? Ya. Berarti hampir setahun ya, Bu ya? Ya, setelah singkatnya itu terbentuk tim, kita mulai membuat pusaka Garuda Nuswantara yang nantinya itu akan kami hibahkan ke negara. Dihibahkan ke negara. Iya. Saat Pak Jokowi lengser berarti, Bu ya? Setelah Pilpres targetnya? Enggak, sebetulnya targetnya itu antara 3 sampai 5 bulan. Tapi karena salah seorang empu yang kondisi sakit tidak memungkinkan sehingga beliau meninggalkan kita semua. Jadi saat ini baru digantikan empu yang lain untuk penyelesaian. Jadi antara 2 bulan ini pusaka tersebut dilanjutkan lagi, akan diperkirakan selesai. Nah, ini pusaka ini termasuk bedok bercerita. Bedok bercerita, wah ini istilah baru ini, bedok bercerita. Gimana gitu? Jadi kayak tidak hanya relief berarti, Bu ya, bedok juga ada ceritanya ya. Artinya cerita dibahas di bilahnya bedok. Monggo dijelaskan, Bu, bagaimana bedok bercerita ini, Bu. Jadi pertama, pusaka Garuda Nuswantara itu adalah pusaka yang kami buat untuk negara, untuk istilahnya memang untuk tinggi. Dapurnya apa, Bu, Garuda Nuswantara itu? Dapurnya jala. Dapurnya jala, ya. Jala, tapi ada di sini ada Garudanya. Garuda mencengkeram bola dunia. Kemudian ada nama Garuda itu filosofinya Indonesia, Bu ya, mencengkeram dunia. Mencengkeram dunia dimaksudkan bahwa negara Indonesia depan itu menjadi negara yang ya bisa dikatakan super power, menjadi mercusuar dunia. Jadi tidak hanya logam mulia yang kami tempatkan di situ, juga ada beberapa batu mulia berlian yang kami siapkan untuk dipasang. Istimewa. Nah, keris ini, keris bercerita ini salah satu pendamping. Jadi di sini ada kemudian ada ornamen Uborampe. Sebagian dari Uborampe itu ada di sini. Ritual agung, proses gelar Yoseganan, pusaka Garuda Nuswantara itu diantaranya kami torehkan di sini. Ya, memang tidak secara keseluruhan, tapi ini adalah salah satu bagiannya. Ya, jadi kisah-kisah kami menuju ke Lawu, kami menuju ke Gunung Arjuna, kami ritual di Cedok. Bahkan di dalam prosesi ke Gunung Lawu itu ada prosesi tempa. Jadi nempanya di Gunung Lawu, Bu? Salah satu prosesi tempa. Salah satu ya. Gunung Lawu, siap. Ya, kalau disebutkan teknis dan lain sebagainya itu mungkin terlalu panjang, tapi singkatnya salah satu prosesi tempat itu kami lakukan di sana. Wah, seru banget itu, Bu. Nempat di Gunung. Seru itu, saya belum pernah nempat di Gunung Lawu. Siap, seru-seru. Dan untuk lipatannya itu kita sepakati 800 lapis. 800 lapis. Kenapa 800, Bu? Yaitu diukur 1222. Singosari. 22. Iya, jadi masa Singosari 800 tahun yang lalu di tahun 2022. Betul. Dan itu hasil akhirnya itu adalah perdaringan kebak. Ya, memang itu sesuai dengan yang kami rencanakan, pamor selewah. Jadi yang satu pamor perdaringan kebak, dengan harapan bahwa masyarakat
negara Indonesia itu perdaringannya itu kebek terus. Perdaringannya makmur terus. Simbol kemakmuran. Iya, betul. Kemudian betul. yang sisi yang lain itu kulit semongko. Oke. Kulit semongko dan Mbak saya dulu kalau bilang kan memang yang penting daringan omak wis santai gitu namanya. Memang ketika di rumah sudah ada beras, daringannya kebek wis ayam udah. Ya itu gitu. salah satu harapan atau bagian dari doa ya Bu ya. Insan perkerisan yang kita buat tim itu. Siap. Sama-sama ketemu nyuwun Wakasa bahwa negara Indonesia ke depan ini semakin makmur. Siap. Ya itu kan harapan dan doa kita semua itu. Siap, amin amin. Bu, ini berarti saya kira ada nasionalisme yang hendak dibagikan oleh Empu. Ini saya tidak tahu, saya bertanya, apakah para penonton, apakah teman-teman atau siapapun yang sedang menonton siaran ini, boleh nggak Bu berpartisipasi untuk nguri-nguri atau apa istilahnya di Pusaka Garuda Nusantara itu untuk agar nanti kerisnya diberikan kepada negara gitu, entah ada yang mau support apa atau apa, boleh nggak Bu kira-kira? Oh iya boleh. Boleh Bu ya? Jadi sampai hari ini itu prosesi penyelesaian pusaka, yang mana emas dan berlian itu sudah ada. Siap. Wilayah ya otomatis sudah selesai. Untuk kemarin tuh yang kami rencanakan itu memakai logam khusus, logam khusus yang sudah kami siapkan. Nah, ternyata kami sudah coba kami bentuk, kami itu kesulitan. Tapi masih ingin nanti ada minta bantuan. Berarti keras logamnya Bu ya? Iya sangat keras. Bahkan saya beli mata bor itu yang untuk baja. Iya untuk baja. Yang di atas 100.000 malah itu masih tidak kuat. Nah, ini itu sedikit saja dari akan kita lanjutkan. Berkaitan dengan mungkin ada bantuan itu. Ini prosesi masih berlangsung. Dan untuk pendogo itu juga sedang kami siapkan, tapi masih belum dimulai ini. Kemudian jika masih ada beberapa ritual dan sidikoro, tentu saja puncaknya itu direncanakan pada bulan atau akhir November. Mungkin hubungannya dengan hari keris atau apa, atau paling tidak dalam rangka memperingati berapa tahun itu keris? Hari keris ya mulai 2005. Ya, mulai 2005. Jadi saudara-saudara semuanya di Pelestari Tosanaji ini ada kesempatan yang luar biasa bagi Anda semuanya kalau berkenan ikut urun rembuk atau urun ubo rampe atau urun apapun lah nanti untuk keris Garuda Nusantara Bu ya, yang dipersembahkan untuk negara. Jadi nanti mungkin simbolisasinya apakah diserahkan kepada Pak Jokowi mungkin sebagai kepala negara. Anda semuanya bisa berpartisipasi langsung. Kontak langsung ke Empu Fanani boleh Bu ya? Bisa, nanti kan ada ada bendahara. Iya, lebih baik kontak sama Empu Fanani aja. Kalau mau kontak Empu Fanani, nomor teleponnya sama alamatnya di mana Bu? Untuk alamat Jalan Tumapel 67. Jalan Tumapel nomor 67 Singosari ya. Alamatnya. Untuk nomor teleponnya 081 252 29891. Ulangi lagi Bu nomor telepon. 081 252 29891. Siap. Jadi saudara-saudara semuanya, dulur-dulur semuanya, Pelestari Tosanaji, ini kesempatan luar biasa loh. Apalagi wesi ajinya tadi salah satunya ditempa di Gunung Lawu Bu ya. Salah satunya itu luar biasa loh. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menempa sebilah keris itu kita kan pasti butuh ubupan dan sebagainya. Itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana teknisnya luar biasa perjuangannya. Dan ini saya kira perlu kita apresiasi bersama, kita support bersama untuk keris Nuswantoro ya Bu ya. Jadi Garuda Nuswantoro yang 800 lipatan ya Bu ya, sebagai simbolisasi pesan bahwa 800 tahun Singosari di tahun 2022. Keris ini sudah berproses mulai tahun 2022 loh, dan sampai sekarang sudah mulai
masih tetap berproses ya Bu ya, dampingannya. Keris bercerita tadi luar biasa sekali, bukan, bahwa keris di Singosari itu, di Bedok itu ternyata ada ceritanya, ada reliefnya, itu ada ceritanya. Nah ini saya kira ketika cerita ini akan tersampaikan, ada nilai-nilai luhur tadi. Ini tadi ada berapa gunung di sini aja Bu ya, ada gambaran berapa gunung, 1, 2, 3, 4, ada 4 gunung ya. Ini yang menggambarkan ketika keris ini bisa bercerita, bukan hanya komik atau kemudian bukan hanya di candi dan sebagainya, ternyata di pusaka pun itu di Singosari bisa bercerita. Ono cerita nih, ono film nih. Ini dari apa yang nampak tadi bisa kita pahami. Bu, sekarang dari pengalaman Garuda Nusantara tadi, Bu, pusaka Bedok tadi, ada nggak Bu pengalaman sih rodo-rodo mistis gitu Bu? Pengalaman sing ya di luar nalar gitu Bu, ya buat bumbu-bumbunya yang memang Empu alami sendiri sebagai pembabar gitu Bu. Icip-icip lah Bu, jadi supaya ini para saudara Tasanaji juga bahwa ketika kita bahas keris itu nggak asik juga kalau nggak bahas sisi-sisi ada bahwa gaib kekuatan Tuhan gitu Bu. Cukup banyak sebetulnya. Oh malah banyak Bu ya? Banyak, tapi yang ngalami kan karena tim itu, yang tim inti istilahnya, tim inti itu jumlahnya 8 orang. 8 orang ya. Dengan lintas, bukan lintas sektoral ya, anggaplah lintas keyakinan lah. Lintas keyakinan. Jadi di dalam berprosesi ritual dan sebagainya, itu juga ada beberapa perbedaan. Ketika menampilkan ubo rampe sandingan, ya. Ketika menampilkan ubo rampe yang bentuknya sesaji, ya, itu juga ada perbedaan. Ya. Kemudian memang diawali dengan tempat awal yang kami tentu saja karena ini pusaka negara, itu kami mengundang kepala dari Malang Raya. Oh, kepala daerah. Kepala daerah. Dari Malang Raya diundang semuanya. Ikut nempah semua. Ikut nempah. Ya, luar biasa. Perwakilan dari Batu, kemudian Malang, ya. Juga kepala dinas dan ya. sekaligus DPR-nya. Ya. Representasi kepanjangan tangan pusat lah ya negara. Kabupaten Malang, mulai dari bupatinya sampai beberapa kepala dinas juga luar biasa. Tokoh-tokoh masyarakat, dan juga pada saat itu ketua PWNU, ya. Yai Marzuki Mustafa itu juga ikut hadir pada tempat pertama hari ke berapa waktu itu. Oke, jadi ketika tempat pertama itu memang beberapa hari dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh Bu ya, baik tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh lintas kepercayaan, tokoh budaya Bu ya. Iya. Iya, luar biasa. Jadi ini sebetulnya agak kesulitan kalau cerita tentang mistisnya, karena saya sendiri juga suatu ketika sudah turun dari Gunung Arjuno. Oh, ada prosesi di Gunung Arjuno juga Bu ya? Iya, ada prosesi Gunung Arjuno. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya itu saya waktu itu tanggal 3 bulan 2 itu ulang tahun. Oh. Nah ini berkaitan dengan pribadi ya, secara singkat saja saya keluar rumah bersepeda, kemudian waktu lewat di dekat di Jalan Tumapel itu kan ada lapangan sepak bola ya. Angin kencang yang intinya saya itu terjatuh dan mengalami patah tulang. Oh, iya. Ya, saya menyadari dan saya juga mengintrospeksi bahwa ada beberapa peringatan. Iya. Peringatan, saya anggap itu peringatan, tapi memang tidak bisa diceritakan begini. Iya. Dan banyak juga di antara tim-tim itu yang mengalami berbagai macam hal, pusaka betul dan seterusnya, dan ada juga dikait-kaitan dengan seorang empu tim itu yang meninggal dunia, tapi itu sudah
kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa urusan-urusan khususnya kematian itu adalah rahasia Yang Maha Kuasa. Betul. Sekaligus menjadi salah seorang rahasia empu yang telah berkarya dan mendahului kita semua dalam prosesi. Empu siapa Bu boleh disebutkan Bu? Empu Tanjung. Empu Lutfi Tanjung. Siap. Memang masanya itu beliau meninggalkan kita semua ketika bertugas menyelesaikan Pinatah Pusaka Garuda Nuswantara. Ya, Al-Fatihah Kagem Empu Lutfi Tanjung. Ya, salah satu empu terbaik yang dimiliki oleh Kota Malang, karya-karyanya sudah diakui di Indonesia adalah Empu Lutfi Tanjung yang beberapa bulan yang lalu memang berpulang. Dan beliau salah seorang empu yang telah menerima anugerah Gunung Skeco yang nomor satu. Ya, 2013. dengan kalau tidak salah bedok relief itu ya, yang kenarok itu ya Bu ya. Ya itu diakui. Sang Amurwah Bumi itu diakui oleh Indonesia, Empu Lutfi Tanjung, luar biasa beliau. Jadi memang membabar pusaka, jangankan untuk sebuah negara, ketika memang untuk sebuah kota atau sebuah wilayah itu memang menuntut pengorbanan Bu ya. Memang menuntut tirakat yang luar biasa, karena doyo dinayannya itu baik para pelakunya, alam semesta maupun dari hal-hal yang kolo lah ya, atau kolo kurang dan sebagainya, itu memang saya yakin mereka juga akan hal-hal yang tidak nampak juga akan bergerak juga. Pasti akan menguji keteguhan, pasti akan menguji niat Bu ya. Sampai sebegitunya Bu ya. Iya. Ya tidak. Kalau urusan memang yang menimpa kami, menimpa Tanjung itu memang tidak selalu disebabkan karena membabar pusaka Garuda Nuswantara ini, semuanya dikembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, itu menjadi rahasia beliau karena semua orang itu juga punya masa tersendiri. Betul. Karena memang saya sering membaca cerita bahwa niat-niat luhur, keluhuran-keluhuran, perilaku luhur itu memang membutuhkan contoh, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan ketirakatan. Nah ini juga sekali lagi membumikan hal-hal luhur melalui Tosanaji ini. Memang perjuangan yang sangat berat, perjuangan budaya Tosanaji itu, apalagi di era-era milenial sekarang ini, apa fungsinya keris dan sebagainya gitu Bu ya. Gitu Bu. Jadi dengan kemajuan ini, teknologi dan sebagainya, seolah-olah ini semakin menambah beban berat kalau bagi teman-teman pelestari atau pejuang budaya itu. Kenapa sih kok kemudian sampai nempa itu di Gunung Lawu misalkan dan sebagainya, kan begitu Bu. Nah, yang mendasari Empu dan teman-teman tadi dan tim untuk membabar pusaka Garuda Nuswantara tadi, Singosari tadi Bu ya, salah satu pusaka Singosari boleh dibilang, bisa nggak Bu saya katakan bahwa pusaka Garuda Nuswantara ini adalah representasi dari mahakarya empu-empu Singosari yang ada zaman ini sekarang ini untuk negara Bu? Bisa nggak seperti itu? Atau niatnya seperti apa Bu? Kalau niatnya memang berawal dari diskusi, kemudian dari diskusi dan sarasian itu ternyata beberapa orang itu mendapatkan istilahnya inspirasi, mendapatkan petunjuk, bahkan beberapa teman itu mengakui beliau mendapatkan mimpi-mimpi yang sama, yang mirip, hampir mirip ya, biasanya itu gitu ya. Karena berawal dari diskusi itu akhirnya digodok. Dilanjutkan dengan diskusi yang lain, akhirnya secara bersama-sama, secara kesepakatan bulat bahwa kita buat pusaka. Semacam masing-masing itu mendapatkan petunjuk dan masing-masing itu ada yang jangkung gitu. Iya. Begitu. Siap. Gitu Bu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, memang ini juga apa yang bisa kita ambil dari Empu Fanani dan para empu, para sesepuh ini, memang ketika para empu ini ngumpul,
biasanya satu frekuensi. Ya perkumpulan kita kan memang membawa satu frekuensi. Kalau kita ngumpul empu, frekuensinya pasti frekuensi empu. Kalau kita ngumpulnya para bakul, pasti frekuensinya bakul kan gitu. Kalau kita para kolektor, frekuensinya pasti para kolektor. Tapi sekali lagi ini Empu Fanani juga ada jagongan pusaka yang pertama kali ini mengabarkan bahwa para empu Singosari, ada Empu Fanani, terus ada almarhum Empu Lutfi Tanjung, dan para empu yang ada di Singosari sekarang ini sedang berproses membabar sebuah pusaka yang namanya Pusaka Garuda Nuswantoro, yang memang ditujukan untuk negara, Bu ya. Jadi keamanan, ketentraman, dan kemakmuran negara disimbolisasi, didoakan, harapannya kemudian diwujudkan dalam sebuah keris pusaka. Bagi Anda semuanya, bagi panjenengan semuanya yang ingin berpartisipasi, tadi sudah ada keterangannya, boleh sowan langsung ke Empu Fanani, Jalan Tumapel nomor 67 ya Bu ya. Nomor depan Alfamart itu ya. Empu Fanani kenal semua di situ, Empu Fanani Singosari gitu. Ada pesalennya keris di sana, bisa langsung diskusi, berkunjung, atau tadi sudah disebutkan nomor teleponnya di nomor telepon Empu Fanani. Bu, sekarang kita kembali lagi, tadi sudah bicara bedok bercerita gitu ya. Bu, ini ada bahan yang semacam ini Bu. Maksudnya apa ini Bu? Ini kayak sigar jantung atau apa, dan ini namanya apa gitu Bu? Enggak diwujudkan apa di Singosari? Ya. Kalau kita bahas tentang ini bisa dikatakan akalan ya, atau kodoan ya. Kodoan. Yeah. Ini adalah, jadi bisa dikatakan calonan juga. Yeah. Karena masih belum terbentuk. Jadi sebelum bahas ini ada sedikit kita tunjukkan. Siap, monggo Bu. Ada beberapa. Nah, itu apa itu? Ya. Kayak kue lapis bentuknya itu. Jadi ini secara umum, ini kalau masa sekarang, ya, itu rata-rata teman-teman itu membuat berlapis-lapis itu ya. Membuat lipatan awal itu seperti ini. Oh. Lipatan awal. Jadi ini adalah besi dan nikel. Besi dan nikel ini yang dipakai ini. Ya. Kalau zaman dulu, kalau kita lihat di literatur, di buku-buku itu tidak seperti ini. Yeah. Jadi berawal dari pesu besi. Oh ya. Setelah pesu besi, kemudian baru dibentuklah lempengan, kemudian disiapkan pamor, kemudian baru dibentuk kemudian pamor itu dimasukkan. Itu kalau zaman dulu. Iya. Nah, zaman sekarang ini tentu teknis itu juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin di Solo, Jogja itu juga ada perbedaan. Nah, ini salah satu yang kami lakukan di Singosari untuk saat ini. Itu seperti ini. Oke. Jadi kami mulai dari misalkan ini 11 nanti ditempa, kemudian dijadikan 4 ya. Langsung 4. Oh, langsung 4 ya, berarti pecah 4. Itu langsung berarti lapis atau lipatannya itu 44 pamor. 44 pamor. Kalau kita ingin membuat misalkan pamor hujan emas atau pamor-pamor yang sejenis itu sudah cukup. Oke. Tapi kalau kita ingin membuat wosutah atau wosimutah atau bahkan pedaringan, itu kurang banyak. Jadi kalau untuk wosutah itu kira-kira 200 lebih. 200 lebih Bu ya. Kalau kita buat ngulit semongko begitu, tapi formasinya mungkin beda. Kalau ngulit semongko itu ya paling 100 lebih. 100 lebih. Jadi wosutah itu malah lebih sulit sebenarnya, malah lebih banyak lipatannya. Lebih banyak. Lebih banyak lagi pedaringan. Pedaringan ya. Nah, ini satunya ini apa Bu? Ini salah satu mengarah ke calonan. Jadi sebelum kodoan ini Bu ya. Sebelum kodoan ini itu ada calonan. Calonan itu ini juga belum terbentuk, tetapi lipatan pamor itu sudah kami pasang. Kemudian calon atau slorok yang ada di tengah ini di baja. Ini semi baja, jadi 2 ini sudah kami pasang. Nah, ini nanti setelah kita tempa,
baru kita bentuk kodokan. Jadi kodokan itu adalah calon keris atau calon bentuk atau calon bentuk apa. Jadi kalau sudah kodokan sudah seperti ini sudah ada pamornya, sudah ada seloroknya, dan sudah ada atau rancang bangun yang dasar itu sudah ada, itu namanya kodokan. Nah, ini sudah kami gerenda dan sebagainya. Ini rencananya gonjo kelap lintah. Gonjo kelap lintah. Kemudian ada meduknya. Jadi ini nanti sigar jantung. Sigar jantung ini. Ini sigar jantung memang dulur-dulur. Saya lihat pakemnya itu memang besarnya segini nih, ya Bu ya. Kalau saya lihat beberapa punya kolektor juga yang tadi yang berganan singa itu juga segini Bu. Nanti tapi ini ada ganannya singa itu. Nah itu saya 1,5 M. Saya tahu sendiri transaksinya bukan tembung jari. Jadi ada ganannya ya besarnya sekian ini. Luar biasa memang gitu Bu. Istimewa. Ya istimewa. Nah, ini sudah ada gonjo kelap lintah. Apalagi di gonjonya kelap lentah ini luar biasa. Sulit loh membuat gonjo kelap lentah pada bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk sigar jantung. Monggo dilanjutkan Bu. Ya memang harus telaten. Tingkat kesulitannya lebih. Nah ini salah satu cara membuat pamor miring. Di dalam dunia tosan aji, perkerisan atau perempuan itu ada pamor meluma, ada pamor miring. Pamor meluma itu secara umum filosofinya adalah peribawaan, kerjeken, filosofi yang umum. Kemudian untuk pamor miring, kepemimpinan secara umum itu Joyo Kawijaya. Guno Kesendikan. Jadi untuk arah-arah kanuragan itu secara umum itu pakai pamor-pamor yang miring, apakah Blara, apakah Gandung, apakah nanti Rondung. Gitu. Nah ini salah satu bentuk pamor miring tersebut. Jadi setelah lipatan-lipatan itu kami satukan, itu baru dipeluntir. Ini salah satu. Dipeluntir ya Bu ya. Ya kayak kue peluntir ini, tinggal goreng. Yang kanan nanti dipeluntir ke, yang satu dipeluntir ke kanan, yang satu dipeluntir ke kiri. Nanti kita satukan. Oke. Semakin rapat peluntirannya nanti itu tampilannya itu beda. Nanti apakah keluar ganggeng atau nanti bisa ke jarot asem dan sebagainya. Itu tergantung peluntirannya. Rapatnya seperti apa. Siap Bu, ini tadi balik lagi ke sini Bu. Ini rencananya Bu mau bikin keris apa ini Bu? Petok apa ini? Sigar jantung? Petok sigar jantung, ganja. Gonjonya itu kelap lintah. Ini juga masuk dalam kategori bedok bercerita tadi Bu. Apakah mau dibuat relief? Enggak ya, ini sederhana ya. Sederhana. Ini sekaligus uji bahan dasar. Ada besi simpanan yang ya jumlahnya beberapa puluh kilo. Itu sedang kami uji. Nanti tampilannya itu seperti apa? Dengan pamor seperti apa? Kalau istilah wolung pangawang ojo itu seperti apa? Itu diantaranya. Siap. Bu, ini saya dapat WA dari Pak Hendra Solo. Mau nanya, kalau pesan bedok ke Empu Fanani berapa? Ini tarif bedoknya gitu. Mungkin biasanya memang ada ya sedikit diskusi lah. Betul. Secara antara 5 sampai 10 juta itu yang umum begitu. 5 sampai 10 juta Bu ya, tergantung dari bahan, proses dan sebagainya. Jadi selama ini ada juga yang ya sampai 12 sampai 15. Tapi yang secara umum anunya itu standarnya lah ya, 5 sampai 10. Pak Hendra sudah dijawab 5 sampai 10 dan saya meyakini dan saya terus jadi saksi berani bahwa kalau pesan bedok ke Empu itu pasti ada tekadnya, pasti ada ritualnya. Tidak Empu Fanani membabar sebuah pusaka itu tanpa doa. Tadi seperti yang kita ketahui ngawali acara ini aja beliau berdoa. Jadi doyo dinayannya dan joyo kawidayannya itu pasti ada kalau Empu Fanani dijamin itu.
Ya, tapi itu kan istilahnya harapan dan doa. Betul ya. Filosofi atau power kekuatannya semuanya dari Yang Maha Kuasa. Siap. Jadi yang seorang empu itu berikhtiar, yang akan ngagem juga tentunya harus siap punya kesatuan. Oh siap. Ini katanya Mas Puji tergantung tumpungi PT anu beli wedhus sama beli sapi Mas Puji dari Ngawi matur nuwun rawuhnya. Ya. Jadi memang tergantung kesepakatan Bu ya, tapi kisarannya antara 5 sampai 10 itu yang standar lah ya Bu ya. Jadi itu sudah plus warangka Bu ya. Sudah marangkanya atau belum? Masih wilahan aja. Kalau ya warangka itu yang secara umum ya ada warangkanya ya. Tapi beliau tertentu kadang-kadang punya rencana khusus bahwa itu saya berharap benarnya kayu Timoho yang begini itu kan ada yang kayu Nogosari khusus gitu ya Bu ya. Yang umum ya kadang-kadang sederhana saja. Yang penting ada warangkanya dulu, biasanya lihat diwarangkai ya. Kayu jati biasanya betul. Di Malang Raya ini, di Bumi Sungosari ini ada banyak empu. Ada empu Fanani, terus kemarin yang barusan berpulang ada empu Lusi Tanjung, ada empu Kimangir, ada empu Sasmianto, ada empu Alvan, dan ada empu Jailani, dan ada Empu Udin, jadi Empu Saifuddin itu keren-keren juga, jadi beliau-beliau luar biasa, dan ada meranginya banyak, ada Mas Ali, ada Mas Yasin, ada Mas Arif, ada Mas Tomo, Mas Hairi keren-keren juga, terus sekarang ada Mas Hendrik yang terbaru yang paling muda, itu juga, itulah kekayaan yang ada di Singosari perihal bedok-bedok. Perihal pusaka-pusaka Singosari, dan ada ciri khusus bahwa sekarang ini para empu sedang menggalakkan yang namanya bedok bercerita Bu ya. Jadi bedok itu ada ceritanya, benar-benar bedoknya, bendanya yang bercerita, bukan orangnya yang punya atau orang yang jual yang bercerita gitu ya. Karena di Singosari ini banyak sekali candi-candi yang menginspirasi cerita, ada Candi Badut, Candi Singosari, Candi Jago, banyak sekali. Termasuk Dua Rapala di Singosari, Candi Sumberawan ya Bu ya. Jadi banyak Patirtan, Sumber Nagan dan sebagainya yang di Singosari ini tidak habis-habisnya digali, biasanya dibuat bedok ini. Bu, ini yang paling sensitif Bu ya. Jadi tidak apa-apa nanti kalau empu memang tidak mau menjawab, itu tidak apa-apa, hanya empu. Karena beberapa teman ketika saya ikut di, monggo Bu, saya lupa mempersilahkan kopinya, saya ngopi sendiri. Karena memang pasar, permintaan pasar, begitu ya. Permintaan pasar bahwa ketika bedok temuan itu mahal dan sebagainya, sehingga banyak sekali. Saya tidak mengatakan di mana saja banyak, bedok-bedok itu akhirnya kemudian diproses, gitu loh, bedok-bedok harapan baru akhirnya kemudian diproses, karena memang lagi-lagi ini tujuannya ekonomi gitu loh, karena ada permintaan bedok sepuh-sepuh, itu memang harganya tinggi-tinggi, sehingga bedok itu kan prosesan Bu, gitu lah. Kalau empu menyarankan untuk melestarikan ini, sebaiknya bagaimana Bu menghadapi fenomena bedok prosesan, polemik dan sebagainya di dalamnya. Apakah empu menyarankan lebih baik kita punya keris yang kamardikan bedok bercerita tapi orisinil jelas empunya, atau pripun Bu? Tapi kalau empu nggak mau jawab nggak apa-apa juga gitu loh, kita belak-belakan aja gitu loh, karena begini Bu, teman-teman di Malang juga, karena bedok itu kan identik Singosari kan gitu, sehingga ketika prosesan yang tertuduh menjadi teman-teman Singosari gitu loh, menjadi teman Malang Raya, padahal yang proses bedok kita tahu gitu loh, ini teman-teman ini bedok Malang pasti prosesan kan begitulah, ini juga kan kita juga ini jadi stigma buruk juga bagi teman-teman Singosari. Nah, saya secara pribadi lebih senang menggunakan kalau saya pribadi Bu mengatakan bahwa lebih baik bedok itu baru-baru sekalian aja supaya empunya jelas apakah ini buatan Empu Fanani, apakah ini buatan Empu Kimangir sekarang, apakah ini Empu Jainuddin, Empu Saifuddin. Saat ini kan kita galakkan dengan keris-keris bedok dengan sekaligus sertifikatnya. Nah, itu loh Bu. Jadi kalau ada
berkaitan dengan pertanyaan tadi. Iya Bu, gimana Bu? Pada awalnya, ini khususnya saya pribadi ketika belajar membuat petok itu ya di Surabaya waktu itu, sekitar sebelum tahun 2000. Itu memang ini pada itu belajar dan di dunia perdagangan saat itu, jadi berkarya membuat petok itu referensinya ya petok lama. Referensinya petok lama memang. Iya. Jadi tidak waktu itu ya membuat petok, ya setelah itu bagaimana membuat koleksi, itu ya awal-awalnya biasa-biasa saja. Ya maksudnya ya nanti ini kita buat yang seperti lama. Ya dan harga tentu saja ya harga baru, maksudnya harga biasa. Mulai dari kelas yang katakanlah murah sampai yang mungkin ini tampilannya bagus, urusinya bagus, bahannya bagus. Nah, selebihnya itu memang dari teman-teman kita itu memanfaatkan tentang bedanya data atau informasinya. Ya, itu perbedaan di situ. Setelah itu sekitar di atas tahun 2000 itu ada Lokakarya. Lokakarya itu kalau tidak salah provinsi yang waktu itu yang Mandegani, kemudian diundanglah para pengrajin, para buku, kemudian diajaklah berdiskusi dan sebagainya. Kemudian di situ ada saran-saran bahwa berkarya, keris, membuat pusaka, kemudian menduplikat dan sebagainya, itu kita coba. Ini di dalam diskusi-diskusi Lokakarya itu kita berkiblat pada empu-empu leluhur, empu-empu masa lalu. Jadi ada tirakatnya, ada ubo rampenya, ada tahapan-tahapan yang dilalui agar supaya keris pusaka ini nantinya menjadi salah satu piandel, salah satu keris Taiwan untuk seseorang. Itu waktu itu kami mendapatkan hasil-hasil diskusi dalam Lokakarya seperti itu. Mungkin dari Solo, Jogja itu mungkin sudah melakukan terlebih dahulu kalau saya melihat. Jadi pusaka yang dibabar itu memang Doyo Dinayan dan Joyo Kawijayanya itu ada gitu loh Bu ya. Ya, itu di dalam Lokakarya itu diharapkan. Setelah itu mulai era Indonesia atau khususnya keris itu mendapatkan pengakuan dari tahun UNESCO, 2005 2005. Nah, sesudah itu literatur itu semakin banyak. Terbuka. Ada majalah-majalah keris, majalah dan sebagainya itu bermunculan. Kemudian ada kompetisi-kompetisi mulai 2006. Jadi di Palmera Selatan waktu itu. Kemudian kompetisi sampai ada keris for the world, kemudian ada penghargaan. Nah, itu mulai muncullah empu-empu. Maksudnya ya sebenarnya sudah ada, tapi mulai muncul dan mendapatkan pengakuan. Sekaligus adanya museum-museum termasuk museum Art Neka, museum galeri Art Neka itu juga menyimpan karya-karya empu-empu masa kini. Jadi sebagian ini mulai meninggalkan, tahu ya, yang lama-lama ya. Saya juga mulai meninggalkan keris yang diproses, walaupun memang tetap untuk tampilan, tapi tetap baru untuk menampakkan pamor lebih timbul itu ada teknik kamar dan sebagainya itu tetap memang dilakukan. Tapi dalam koridor tetap ini sebuah karya, bahkan kita perlu memang ada identitas. Bahkan sekarang kalau keris yang karya saya itu sampai kalau saya timbang pada saat itu berapa gram itu, berapa ratus gram, apakah 100 atau berapa itu ada datanya. Ada spesifikasinya lah ya. Setelah 2005 itu, setelah ada musim juga, baik apalagi di Solo juga ada musim lagi. Itu keris-keris baru
itu sudah semakin mendapatkan apresiasi, pengakuan dan penghargaan. Siap, ya. Adapun keris-keris yang diproses tadi itu sampai hari ini itu ya memang karya-karya yang masih tetap dibuat atau dikerjakan untuk oleh teman-teman kita dalam rangka mengisi kebutuhan pasar. Betul, nah, betul. Jadi artinya memang jika menghendaki keris-keris yang benar-benar ada yoninya atau bahasanya itu Doyo Dinayannya ada, Joyo Kawijayanya ada, itu memang lebih baik jelas pesan Bu ya, pesan ke Empu Fanani atau ke Empu siapa saja, dan memang sesuai kebutuhan gitu loh, dan itu upaya melestarikan Bu ya. Iya, sekaligus nanti keris pusaka baru, keris pribadi maksudnya. Bahasanya sekarang itu ngetren pusaka kamardikan gitu loh Bu ya, jadi ini kalau menurut saya juga kurang pas juga, karena era kamardikan itu boleh dibilang 45 sampai sekarang, itu udah berapa puluh tahun, 77 tahun kan, gitu, 78 tahun kan gitu, apa disebut kamardikan terus. Lah ini harusnya memang ada era, ya itu era tertentu. Sampai hari ini kamardikan masih betul. Juga, tapi ya kan masih tetap digunakan. Tapi paling tidak keris-keris pusaka baru, baru yang dipesan pada seorang ibu itu memang untuk pribadi, sekaligus nantinya akan diturunkan ke anak cucunya. Betul. Nah, ini pusaka turun temurun. Turun temurunnya ada. Pusaka turun temurun dan ada identitasnya. Dan betul. Tertulis juga harapan atau apa yang mau pada saat keris pusaka itu digarap. Jadi ada alih generasi. Betul. Tapi memang ada fenomena unik Bu yang saya temui Bu. Jadi karena saya sering berkeliling ikut bursa di beberapa kota, teman-teman bakul ngumpul, teman-teman kolektor ngumpul. Ada satu fase, ada satu titik teman-teman bakul itu yang biasanya keluyuran nyari barang prosesan atau apa itu pernah ngomong gini, iya yo aku kudune kalau bahasa Indonesia saya seharusnya punya satu keris yang saya babar untuk saya sendiri, keris baru. Itu memang ada fase titik mereka menemukan pencerahan itu gitu loh Bu. Memang seperti itu ya. Empu menjumpai juga. Empu kan ikut-ikut juga Bu ya. Kayak saya juga punya satu keris baru saya pesan, jadi waktu itu salah satu empu yang ada di Malang begitu. Ki Mangir, saya pesan memang baru keris saya dan itu saya jadikan keris ageman pribadi gitu loh. Memang seharusnya bagi pelestari tosan aji yang benar-benar ngerti nilai luhurnya minimal punya satu keris baru. Entah itu beto atau keris gitu Bu ya. Iya. Betul Bu ya. Memang ada pemahaman, ada pencerahan terus. Pada satu titik mereka akan iya ya gitu loh. Seharusnya kalau bahasa Jawa ini kudunya aku kudu duwe keris baru memang gitu ya Bu ya. Ini memang keris pribadi yang saya wariskan juga. Saya juga ngomong ke anak saya yang laki-laki, anak pertama saya laki-laki, ini keris ayah dewi, sampai kapanpun tidak akan dijual gitu. Berapapun harganya nggak akan dijual karena ya saya waktu itu pesan ke Ki Mangir wilahan aja 4,5 juta saya. Jadi mungkin nanti itu kalau ada pameran keris-keris pribadi baru. Lah iya mungkin ya. Betul Bu ya. Lebih terangkat ya. Betul. Seperti misalkan ketika diskusi atau sarasean salah seorang wali kota di Bali, Denpasar, jadi pernah mencetuskan one family, one keris, kemudian setahun kemudian one man, one keris, itu keris Bali kan lebih terangkat juga. Betul ya. Ini kayaknya bagus nih buat ide Bu ya, pameran keris ageman pribadi. Iya kan selama ini kan keris baru karena ageman pribadi. Bisa juga saya memamerkan keris saya ageman gitu ya. Siapa bupati atau siapa keris pribadi. Keris pribadi yang dipamerkan Bu ya. Keris pribadi yang keris baru tadi. Keris baru tadi ya, itu bagus, itu keren itu. Selama ini memang keris hanya koleksi, bukan keris pribadi. Tapi ya memang ada juga yang menyampaikan bahwa seringkali keris ageman pribadi itu malah tidak dituntunkan, disengkerkan, disembunyikan. Iya, zaman dulu pun juga seperti itu, malah ada gonjo yang tidak kelihatan pamornya. Iya. Untuk menyembunyikan itu kan menjadi salah satu rahasia. Ketika keris pusaka tersebut tidak diloloskan, secara otomatis temannya itu bertanya-tanya.
gerangan apakah yang sedang diagem Nah, teman ya. di dekat saya ini. Betul, Karena betul. aku lihat ganjanya itu mulung. Gitu. Iya, iya. Saya kan masih punya satu keris pribadi yang tidak saya jual. Rencananya memang di tahun ini, di tahun-tahun politik atau ini. dijualnya nunggu yang mahal apa? Enggak, Bu. Saya sudah gitu. janji. Saya sudah janji sama Ki Mangir juga, Ki, keris ini tidak akan saya jual, saya simpen gitu loh. Jadi benar-benar saya tirakati dan Ki Mangir juga mentirakati waktu itu. Ya wis Mas, sama-sama tirakat bareng. Saya sampai sekarang keris itu saya simpen dan tidak pernah saya tunjukkan ke siapa-siapa selain anak saya kan gitu loh. Iya. Tapi masih cuma satu. Ketika membaca kondisi bangsa Indonesia yang seperti sekarang, saya punya niat untuk membabar satu keris lagi untuk menandai ini pancaroba lah. Tadi kalau para empu Fanani dan empu para sesepuh yang lain menandai ini dengan membabar keris Garuda Nuswantoro. Saya ingin punya satu keris pribadi dalam waktu dekat, tapi saya akan tirakat dulu gitu loh. Jadi benar-benar saya tirakati corak cari Indonesia dan pergantian pemimpin ini, Pak Jokowi pasti lengser. Jadi ini akan menjadi momentum yang bagus juga. Jadi sejarah apakah nanti saya terinspirasi dari Bedok Bercerita tadi. Nah, mungkin saya akan membabar itu. Tapi memang disarankan lebih baik punya keris baru, Bu ya. Iya. Jadi pengalaman beberapa teman itu ketika pesan itu, saya bertanya, sampean pesan itu istilahnya mendapat petunjuk dari apa kalau mau pesan keris untuk pribadi? Saya mencoba untuk bertanya. Ternyata padahal ini juga tidak berdagang keris, tentu saja tidak jual beli keris dan tidak punya keris koleksi-koleksi yang diperjualbelikan. Dia mulai seneng keris itu ternyata mendapatkan inspirasi atau semacam petunjuk untuk menyimpan keris. Dan yang terakhir itu petunjuknya untuk membuat keris. Nah, siapakah yang ditunjuk atau yang bertugas untuk mewujudkan ini? Ya, adalah seorang empu yang sesuai petunjuknya empu di wilayah tertentu. Gitu. Ya. Setelah kita ngomong-ngomong, setelah selesai itu ternyata istrinya dipesankan juga. Istrinya untuk istri saya. Iya. Padahal dia bukan kolektor keris awalnya, langsung keris baru ya, Bu ya. Siap, ya. Iya. Monggo sambil dibakar dulu dupanya, Bu. Dulur-dulur, saudara-saudara semua, ternyata seru toh ya. Jadi kita tadi membahas soal bagaimana keris Singosari, rinciannya, terus kemudian ciri-cirinya bersama Empu Fanani, dan kemudian bagaimana dinamika keris prosesan dan sebagainya, dan bagaimana kemudian Empu Fanani dan Pak Sepuh Empu di Malang Raya sedang membabar keris Garuda Nuswantoro yang akan diberikan untuk negara, menandai zaman ini dari persembahan karya masterpiece tadi, dan itu masih berproses. Panjenengan semuanya, Anda semuanya boleh ikut berpartisipasi, langsung silaturahmi sama Empu Fanani atau kontak di nomor telepon berapa tadi, Bu? Nomor teleponnya, Bu? Ya, tidak sudah 081 252 298 91. Jadi boleh 24 jam, Bu, ini nomor teleponnya? Ya, enggak. Oh, ya enggak ya. Jam kerja mungkin tambah sore atau malam. Iya. Boleh sowan-sowan. Jadi seperti yang kita tahu bersama dan kita akui bersama bahwa Empu Fanani ini adalah salah satu sosok empu atau sesepuh di Malang Raya yang sudah kita akui bersama bagaimana beliau tirakatnya, bagaimana beliau doyo dinayannya, bagaimana beliau mengupayakan Joyo Kawijayan, bukan hanya untuk daerah Malang Raya, tapi seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian menjaga hubungan baik dengan manusia, menjaga hubungan baik dengan alam tadi, bahwa ada pesan tersirat ketika membabar keris di alam terbuka, seperti di Gunung Lawu, itu juga dalam rangka untuk menjaga hubungan dengan keselarasan alam tentunya, Bu ya, dengan kelestarian lingkungan alam. Itulah kekayaan keris yang ada di Singosari, bahwa keris di Singosari ini bukan hanya soal pribadi, bukan hanya soal karya seni, bukan hanya soal doa-doa atau harapan, tapi juga bagaimana soal keluhuran-keluhuran yang ada di bumi Singosari ini yang begitu kaya raya, itu mampu disebarkan, disebarluaskan, begitu ya, Bu ya. Bu, harapannya kepada generasi muda, Bu.
ini teman-teman juga mengeluh bahwa generasi muda sekarang kalau di edukasi perihal keris itu sulit. Apakah memang benar sulit atau bagaimana, Bu? Ada pesan atau permohonan Bu kepada teman-teman pelestari ini bagaimana kemudian bukan hanya sekedar mewariskan budaya Kelurahan Singosari, tapi juga mampu mengembangkan, Bu. Monggo, Bu. Iya. Memang setelah keris mendapat pengakuan dari UNESCO itu, kita semua atau seluruh elemen, jadi mulai penentu kebijakan, ya bisa dikatakan kolektor, bisa dikatakan pengrajin, ya. empu, kemudian bisa dikatakan para pedagang-pedagang, trader, kemudian ya atau kita semua itu memang punya hak atau punya tugas, punya kewajiban, tanggung jawab di dalam pelestarian itu. Betul. Jadi ini kalau tidak salah memang setiap tahun itu ada laporan, laporan ke UNESCO bahwa sejak atau bahwa pelestarian itu dilakukan terus. Betul. Jadi selama memang tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai masterpiece itu masih tetap diakui. Jadi untuk memang setelah munculnya paguyuban itu sebetulnya juga menyangkut berbagai macam edukasi yang dilakukan oleh teman-teman. Betul. Termasuk kemarin edukasi yang menurut saya agak ekstrim, penting juga. Itu disampaikan kepada saya karena kita diskusi tentang lokakarya. Jadi kemungkinan setelah diskusi itu, ini nanti perlu ada lokakarya berkaitan dengan pelestarian yang dilakukan oleh para pedagang keris. Karena dianggap juga pelestarian ini ujung tombaknya salah satunya itu sebetulnya ya memang pedagang keris. Salah satunya. Bakul keris, kayak saya, Bu. Saya ini bakul keris loh, Bu. Ya, salah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Iya, betul. Salah satunya memang pedagang keris. Nah, ini ekstrimnya begini. Iya. Kalau di dalam satu keluarga itu ada satu keris, itu jangan kau beli. Saya sebetulnya dibeli padahal jangan dibeli. Kenapa? Begitu satu keris dalam satu keluarga itu kamu beli, kamu sudah memutus satu pusaka di keluarga itu. Kamu salah satu memutus pelestarian salah satu pusaka yang ada dalam satu keluarga. Itu saya juga baru dengar dan Ini kepada teman-teman bakul, rekan-rekan saya, tolong didengarkan. Jadi kalau pas hunting berburu pusaka di desa, di lapangan, ketika ada keluarga yang pusakanya tinggal satu, jangan dibeli, meskipun berapa aja. Bahkan kalaupun diberikan, jangan mau, Bu, ya. Supaya tidak memutus rantai keluhuran pewarisan kebudayaan keris. Ini ekstrim loh ya. Jangan hanya karena memburu cuan, bati, kerisnya murah atau rapi, bisa dilarang, dibeli. Nah, ini yang kemudian pelestarian tadi ekstrim. Tapi saya sepakat, Bu, saya sepakat. Saya baru dengar kemarin dari salah seorang tokoh di Trenggalek, khususnya Mas Mamba mungkin. Gus Mamba, Pak Lurah, Pak Lurah Demang Pogalan. Ini saya sampaikan hasil obrolan dan diskusi. Saya sendiri juga baru mendengar tentang hal itu. Dan yang lebih baik lagi di dalam obrolan itu, beri satu pencerahan atau penjelasan kepada keluarga atau anaknya bahwa keris keluarga itu sebetulnya tidak hanya satu. Nah, misalkan kalau waktu itu kerisnya Tilamope, ini ada satu lagi keris brojol, atau bahkan mungkin disebutkan dalam satu keluarga itu idealnya ada 3 keris. Jangkung. Ya bisa juga jangkung untuk Luk 3, kemudian brojol untuk kekarepan. Betul. Kemudian Tilamope untuk ketentraman dan sebagainya. Jadi paling enggak salah satu pendapat saya itu 3 keris itu. Betul. Jadi untuk melengkapi keris sampean ini
Iya. Perlu apa? Perlu tambahan lagi, jangan malah dijual kerisnya, gitu loh ya. Ini diskusi yang baru saja kemarin kita lakukan, dan saya baru saja mendengar. Iya, iya. Saya juga salah seorang pedagang juga. Iya, iya, betul. Ya cukup dengar-dengar dan tersentuh juga. Betul, betul. Betul, betul. Saya punya satu pelanggan, Bu, sudah 5 tahun beli ke saya. Jadi beliau ini seorang guru. Jadi guru di Gresik. Jadi beli keris itu enggak mahal-mahal. Jadi 1 juta, 1,5 paling mahal itu. Memang beliau mintanya yang baru. Tiap 2 bulan, 3 bulan sekali itu beli. Gitu. Terus saya bilang, jenengan ini apakah buat apa kerisnya gitu loh. Loh, enggak, ini memang saya wariskan untuk anak saya. Kebetulan beliau punya anak putra 4. Jadi udah sepuh, 4, sudah 5 tahun ini beli ke saya. Jadi 3 bulan, 4 bulan, bahkan 2 bulan sekali itu. Bahkan terakhir itu sampai saya begini, sudah jenengan kalau enggak punya uang tiap bulan mau beli keris enggak apa-apa, saya bilang gitu. Loh, maksudnya Mas, enggak apa-apa nanti bayar dicicil, karena kan pelanggan tetap, Bu, orangnya baik, saya pernah ke rumahnya, saya enggak sebut namanya, beliau mengatakan bahwa ya memang pelestarian itu harus ada yang mulai, Mas, harus ada yang berani menyimpan. Nah itu loh, berani, saya juga sempat tersinggung, jadi maksudnya tersinggungnya baik gitu loh. Tidak seperti bakul, Mas, dol tinu kutok gitu. Saya juga geledak gitu. Harus ada keris yang disimpan gitu loh. Jadi para bakul pun keris-keris yang bagus. Nah itu perkataan dari beliau gitu loh. Wah, ini kalau ada satu orang guru, ini luar biasa. Jadi beliau juga sudah mulai menularkan. Beliau mengajar di salah satu SMP gitu loh. Karena SMP beliau juga curhat. Saya itu mau menerangkan keris kepada pelajar SMP, kepada siswa ajar saya SMP, kadang-kadang takut, Mas. Loh, takut kenapa, Pak Guru? Takut salah trimo. Bukan hanya gurunya, nanti orang tuanya gitu loh. Jadi saya pelan-pelan ngajari halus-halus SMP, karena SMP gitu loh. Lah ini bagi para guru juga bagaimana kemudian para budayawan, khususnya para pelestari Tosanaji ini bisa mengajar di SMP atau SMA tentang kebudayaan, Bu ya. Ini guru loh, Bu. Jadi beliau ketika membawa keris ke sekolahan itu, jangankan pelajarnya, guru-guru yang lain pun itu pandangannya sudah berbeda bahwa wah, bawa keris buat apa dan sebagainya. Nah ini yang beliau memang betul-betul ngati-ngati betul gitu. Lah ini saya yakin kita perlu bersama-sama membuat penyadaran begitu bahwa keris itu bukan hanya soal musyrik, misalkan keris itu syirik atau paling ada kodamnya gitu itu loh Bu. Lah ini yang memang perlu upaya besar di awal-awal tadi saya katakan bahwa ini perjuangan berat. Iya, jadi berkaitan tadi untuk generasi milenial itu yang kita tonjolkan pertama itu adalah eksoteri. Eksoteri. Ya, isoteri nanti akan mengikuti atau mungkin ada kajian, tapi paling tidak eksoteri. Bahwa keris pusaka dari masa ke masa ini mengalami beberapa perkembangan sekaligus apa keistimewaan keris dari luarnya. Yeah. Jadi kalau ada pertanyaan, betulkah keris itu ada yang seharga 50 juta, 100 juta, bahkan miliaran. Itu pertama secara umum keris ini memiliki perabot. Ya. Keris itu memiliki perabot. Nah, ini kebetulan yang perabotnya perabot yang umum lah. Jadi ada perabot-perabot tertentu yang dihias dengan logam mulia. Kemudian ditambahkan juga batu-batu permata, batu mulia, sehingga keris pusaka tersebut bernilai sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian yang disampaikan kepada generasi itu ya memang filosofi. Betul. Sekaligus bahwa keris ini hubungannya juga dengan teknologi. Jadi salah satu artefak atau salah satu karya seni yang multidisiplin ilmu itu menurut saya hanya keris. Iya, betul. Jadi kita ngomong tentang logam, betul, ada pada keris. Kita ngomong tentang kayu, ya, ada pada keris. betul. Kita ngomong tentang batu permata, ada keris. Batu permata, ya. ada keris. Kita ngomong tentang sejarah Astabrata atau Astabrata, ya. 8
laku, simbol-simbol alam, jadi mulai ada bulan, matahari, dan matahari. Itu semuanya ada pada keris. Jadi ringkesnya kita ngomong apa saja, bahkan kita ngomong Tuhan, kita ngomong Gusti, Pangeran, itu ada pada keris. Betul. Jadi tidak ada satu hal yang tidak ada di dalam keris. Semuanya ada di dalam keris. Semuanya dalam keris. Contoh kayak perabotan ini Bu ya, misalkan kayak pendok, ini kalau misalkan dari emas sudah berapa puluh juta kan begitu ya Bu ya? Iya, gitu. Kalau pendok yang jenis 60 gram, kan antara di atas 60 juta. Di atas 60 juta pastinya pendoknya aja, ini pendok. Nah, dari segi perabotan, siap. Jadi eksoterinya dulu ya Bu ya. Eksoteri yang kita tonjolkan. Ya, jadi membahas keris tadi ternyata membahas banyak hal loh ya, tentang ketuhanan, tentang sejarah, tentang logam, tentang kayu, batu permata, batu mulia. Banyak Bu ya, metalurgi. Iya. Tadi ya, belum kita membahas isoteri. Isoteri itu adalah sesuatu yang tidak nampak atau hal-hal yang terkait dengan energi. Begitu Bu ya. Itu harus dipahamkan kepada, berarti pendekatan pertamanya kepada generasi milenial harus eksoterinya dulu Bu ya, karya seninya dulu tadi Bu ya. Ya. Memang yang diakui oleh UNESCO memang intangible-nya, non bendarinya. Tetapi untuk pengenalan, untuk penghargaan dan sebagainya, fungsi-fungsi dan lain-lain itu memang dari eksoteri. Betul. Dan yang paling luar biasa adalah seluruh daerah di Indonesia, bahkan seluruh daerah di dunia itu pasti mempunyai satu kekayaan budaya Tosanaji, Bu ya. Betul ya Bu ya. Jadi tidak ada satupun daerah yang tidak punya Tosanaji. Nah artinya bisa jadi loh, misalkan ada satu daerah yang tidak punya kebudayaan yang lain, misalkan ya. Contoh misalkan kalau batik hampir ada di mana-mana, misalkan. Tapi kalau topeng mungkin beberapa daerah tidak ada topeng, ya kan. Tapi kalau Tosanaji itu bisa keris, tombak, pedang, wedung dan sebagainya pasti ada di satu daerah itu Bu ya. Betul Bu ya. Nah, ini artinya memang potensi Tosanaji dijadikan kurikulum nasional itu sangat besar karena kearifan lokal atau muatan lokal dalam kurikulum Merdeka itu harusnya juga mengangkat satu budaya, karya budaya yang ada Tosanaji. Karena pasti ada. Bahkan tadi Mpu Fanani menyatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak ada di keris, kan begitu Bu ya? Nah, seperti itu. Semoga ini bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan dan Pak Guru tadi tidak malu-malu atau bukan malu-malu ya, tidak takut untuk membawa keris ke sekolahan. Bayangkan guru SMP membawa keris ke sekolahan itu kontroversinya luar biasa loh Bu ya, apalagi dibawa ke seharian, tidak pas mata pelajaran budaya atau sejarah begitu ya. Karena belajar keris kan juga berarti belajar sejarah kan gitu, gitu Bu ya. Monggo Bu, dilanjut lagi Bu. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini memang ya ngalor ngidul ngalor. Jadi kalau tadi ada pusaka Garuda Nuswantoro itu ada kaitannya dengan pusaka Gunungan Nuswantoro. Gunungan Nuswantoro. Itu pernah kami buat bersama-sama tim itu pada tahun 2018. Siap. Waktu itu keris pusaka tersebut untuk mendampingi kegiatan ritual agung. Ritual agungnya memang di Kuningan, Cirebon. Tetapi kegiatan tersebut adalah kegiatan nasional, jadi ada reunifikasi atau ya penyatuan kembali, reunifikasi Timur Barat. Oke. Yang waktu itu tahun 2018 itu kami buat pusaka Gunungan Nuswantoro. Waktu itu kami bawa bersama-sama dari Singosari di sana dalam ritual-ritual dengan tema waktu itu Kebu Mulih Kandangan. Kebu Mulih Kandangan. Siap. Ya itu ada ritual api, ritual angin, ritual tanah, dan ritual yang pernah kami lakukan. Dan pusaka tersebut ya otomatis akan mendampingi pusaka Garuda Nuswantoro. Jadi
Jadi sampai saat ini masih ada, setiap tahun kami jamasi, karena itu bukan milik perseorangan, milik saya dan bukan milik tim. Minimal nanti itu, waktu itu sepakati minimal nanti itu akan diletakkan di salah satu museum di Kabupaten Malang. Sampai hari ini belum ada serah terima, jadi masih kami simpan bersama-sama. Jadi ini luar biasa sekali, ini kalau diteruskan luar biasa Bu, ini nggak terasa udah 1,5 jam, hampir 2 jam kita ngobrol, 2 jam kurang seperempat ngobrol sama Bu Fanani. Kita sekarang ini berada di studio Sundari Batik Art Gallery, alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2, nomor A2, Kota Malang. Jadi dulur-dulur semuanya, panjenengan semuanya, Anda semuanya, kalau ingin batik khas Malang, nah, seperti saya pakai, ya udengnya Bu Fanani, ini disupport oleh Batik Sundari Art and Gallery. Di sini ada Mas Satria, ownernya. Mas Satria juga sering berbincang sama kita bahwa ada hubungan antara batik dan pusaka, Bu. Ternyata beberapa motif batik itu ada di riciannya namanya keris. Nah, itu sangat terhubung. Cuma tidak akan kita bahas kali ini, malam ini kayak kita bahas. Nanti kalau kita bahas banyak, Bu. Ternyata batik itu nama-nama batik itu ada di rician keris, Bu. Jadi ada batik Sekar Kacang misalkan. Ada Balarak Sineret, itu juga nama pamor, nama dapur, itu beberapa memang ada kekayaan batik terhubung gitu loh Bu. Tapi malam ini khusus kita membahas tadi Bu, soal Garuda Nuswantoro dan Gunungan Nuswantoro, sebaiknya kita bahas khusus itu Bu. Nanti tim kreatif Mas Satria dan teman-teman, ada Mbak Ica, nanti dijadwalkan sesi khusus ya Bu ya, karena dua pusaka itu kan untuk negara Bu ya, jadi nanti akan kita bahas khusus, tapi setidaknya tujuan kita malam ini membabar beragam keris Singosari, ternyata juga belum selesai. Ini tadi ada keris bercerita dan sebagainya, riciannya belum sigar jantung, nanti khusus bahas sigar jantung juga ada referensinya, ada penelitiannya, bahwa ternyata Bu Fanani menyampaikan ada referensi sigar jantung itu memang untuk membelah jantung. Tidak hanya filosofis, teknis memang itu. Saya juga baru tahu bahwa sigar jantung itu memang benar-benar untuk membelah jantung, dan ragam budaya keris Singosari ternyata tidak selesai untuk dibahas malam ini karena waktunya terbatas juga. Sekaligus keterbatasan keilmuan kita lah. Nah, ya sangat terbuka, apabila ada perbedaan pandangan, referensi tidak apa-apa. Jadi seperti disampaikan Bu Fanani, bahkan untuk membaper satu pusaka Garuda Nuswantoro Bedok Singosari yang 800 lipatan tadi, itu ada 8 empu yang memiliki pandangan berbeda, ritual berbeda, dan keyakinan yang berbeda. Tapi itu membuktikan bahwa taman sarinya kita perbedaan itu memperkaya wawasan, kemudian sudut pandang, kebijaksanaan, dan sebagainya. Bahasanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada dharma yang mendua. Jadi sekali lagi, saya cukup akhiri sekian. Sudah diaba-aba, ini hampir 2 jam kita. Nanti sesi tanya jawab bisa oleh dan sebagainya. Tetap episode berikutnya kita akan ada di Pusaka Panawijaya. Jadi nama channel kita ke depan adalah Pusaka Panawijaya. Untuk saat ini kita masih ada di YouTube-nya Malangder. Instagram-nya kita sudah live online. Nah, ini akan kita teruskan bersambung, mungkin entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang jelas kami para pelestari Tosan Aji di Singosari yang didukung oleh Batik Sundari dan Art Gallery ingin menyampaikan edukasi yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sepanjang sepengetahuan kita Bu ya. Kalaupun ada salah, kalaupun ada hal yang kurang berkenan atau perbedaan mohon dimaafkan. Sekali lagi niat baik kan, mohon dikoreksi juga. Jadi tidak apa-apa untuk saling mengkoreksi, tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling mencari siapa yang benar, tapi sekali lagi untuk memperkaya dan bagaimana keluhuran pusaka Tosan Aji ini bisa kita sengkuyung bersama di era hiruk pikuknya perkembangan zaman. Sepertinya kita perlu kembali menoleh ke belakang, sepertinya kita kembali perlu menilik sejarah, agar kita bisa tahu diri, tahu jati diri, tidak tercerabut dari akar kebudayaan kita, sehingga sekali lagi kita bisa memandang masa depan lebih percaya diri, lebih banyak referensi, dan membangun masa depan yang lebih gemilang, lebih jaya daripada
para pendahulu kita. Bu, pesan terakhir sebelum kita tutup, monggo Bu, tentang keris Singosari dan apa yang Bu sampaikan kepada para pemirsa. Monggo Bu. Selamat malam para pemirsa. Sebelum kita tutup ngobrol ini, ya pertama kami tentu saja menyampaikan bahwa keilmuan kami yang berbincang-bincang di sini juga sangat terbatas. Tentunya para pemirsa atau senior-senior kami yang ada di beberapa wilayah itu kami sangat hormat dan menghargai. Leres Bu, leres. Jadi betul. Kami juga banyak menimba ilmu dari beberapa senior. Ya. Untuk malam hari ini, bincang-bincang kami berkaitan dengan keris Singosari akan kami beri, dan salah satu pesan ini khususnya tidak untuk yang senior-senior ya, yang junior kami, bahwa pahamilah keris pusaka itu yang pertama dari segi kesejarahannya. Jadi keris pusaka ini sampai hari ini adalah keris pusaka yang sudah mendampingi, sudah menemani manusia, atau khususnya Nusantara, khususnya Indonesia, itu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari perjuangan ke perjuangan, dari perhelatan ke perhelatan. Jadi sampai hari ini keris dari berbagai macam fungsinya, dari berbagai macam fungsinya itu sudah kita lewati sampai hari ini. Jadi kajilah, pahamilah keris pusaka ini pertama memang dari segi eksoterinya. Sehingga nanti akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana keistimewaan karya seni yang satu ini. Lukisan juga bagus, batik juga bagus, karya-karya seni yang lain juga bagus. Tapi khusus Tosan Aji ini itu memiliki berbagai macam, bisa dikatakan bukan variabel ya, berbagai macam elemen. Berbagai macam elemen. Jadi tidak tanggung-tanggung. Salah satu karya seni Tosan Aji ini elemennya sangat kompleks dan luar biasa. Inilah yang perlu minimal diketahui oleh para generasi milenial. Dari teknologi sampai filosofi. Siap. Terima kasih Bu. Ini ada dari Gus Ilham Kediri mau bagi-bagi keris. Tapi kalau sekarang enggak asik. Minggu depan kita bagi-bagi keris, ada 3 keris dibagi-bagi gratis. Berarti harus ada subscribe, harus ada like, share untuk di channel YouTube Gus Ilham Kediri. Salam. Jadi ada 3 keris yang mau dibagi-bagi. Ini di WA saya, Gus Ilham, matur nuwun, 3 keris untuk dibagi-bagi gratis di channel Pusaka Panawijaya dan Instagramnya Pusaka Panawijaya. Berarti harus like, subscribe, sebar-sebar channel. Jadi supaya channel ini semakin banyak yang dukung. Ya betul Bu ya. 3 pusakanya Gus Ilham keren-keren. Dibagi nih 3 pusaka berarti untuk 3 episode aja Bu ya. 1 episode 1 atau 1 episode 3. Kalau 1 episode 3 kenaan nanti Bu banyak. Atau satu-satu ya. Nanti kan ada episode berikutnya Bu ya. Apa yang lainnya lah. Ada yang lainnya. Berarti tidak malam ini Gus ya. Pusakanya dikirimkan ke saya. Terima kasih Gus Ilham dari Kediri sudah support channel di Pusaka Panawijaya dan Instagramnya Pusaka Panawijaya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Sundari Batik dan Art Gallery yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, PTP 2, nomor A2 Kota Malang yang sudah support. Ini support batiknya, kalau mau belanja batik, paling top, paling terkenal se-Malang Raya ada di sini nih. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudara pelestari Tosan Aji, kepada para sesepuh, sekali lagi salam hormat kami semua yang ada di sini, selalu menghormati panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila salah-salah kata, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan dan lain sebagainya. Memang kami sangat jauh dari sempurna Bu ya. Oleh karena itu kami sangat butuh masukan, butuh koreksinya,
butuh diberi pelajaran, butuh diberi bimbingan dan arahnya. Matur sembah nuwun sanget. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semuanya. Salam budaya langgeng.